أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Babus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kembali Allah taala mempertemukan kita di salah satu rumahnya ini. Tentunya kita berharap kepada Allah taala, dengan Allah mengumpulkan kita di tempat ini, maka semoga Allah Subhanahu wa taala juga kelak mengumpulkan kita di surganya. Amin. Baiklah para jemaah, insyaallah di malam hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita ya, masih dari tafsir juz amma, dan kita masih berada di surat Al-Fajr. Di pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan ya bagaimana tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fajr ini, sampai terakhir kita membahas tentang ya sampai ayat yang ke-14 ya. Maka sekarang insya Allah kita lanjutkan kepada ayat yang berikutnya, yaitu ayat 15 sampai nanti selesai insya Allah. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fajr ini mulai dari ayat yang ke-15 sampai akhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuwathiqu wathaqahu ahad
Ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua dari apa yang telah kita baca dari Quran Al-Karim. Amin. Baiklah para jamaah, di dalam firman Allah Ta'ala ini, ya, surat Al-Fajr ayat 15, Allah mengawali di sana tentang keadaan manusia. Fa'ammal insan, maka adapun manusia, idza apabila mabtalahu rabbuhu, ya, mereka ya diuji oleh Tuhannya, fa akramahu, lalu kemudian diberikan kemuliaan kepadanya, wa na'amahu, dan diberikan nikmat kepadanya, fa yaqulu, maka kemudian dia berkata, Rabbi akroman, yaitu Tuhanku telah memuliakanku, telah memberikan kemuliaan kepadaku. Wa amma, dan adapun idza apabila mabtalahu, manusia itu diuji, faqadarahu, dan diberikan faqadara alaihi rizqahu, dan diberikan kesempitan di dalam rizkinya, ya, fayaqulu Rabbi ahanan, maka kemudian mereka akan mengatakan bahwasanya Tuhanku telah menghinakan aku. Nah, di sini para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah keadaan manusia, ya. Yang mana manusia ini pada kenyataannya seperti itu umumnya, gitu ya. Bagaimana itu? Yaitu ketika manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ya nikmat, ya diberikan harta, diberikan ya apa yang dia inginkan, maka itu kemudian mereka menganggap bahwasanya itu adalah bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Nah, di sini perlu juga kita pahami para jemaah bahwasanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa maju ya biar dipakai untuk selalu di belakang. Nah, dari ayat ini para jemaah kita bisa memahami ternyata ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu ada kalanya berupa nikmat, ada kalanya berupa ya kebaikan yang Allah berikan. Sehingga kalau dilihat di dalam ayat yang lainnya Allah berfirman di sana apa? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan akan kami timpakan kepada kalian itu berupa kebaikan ataupun keburukan sebagai ujian. Jadi di situ bahwasanya ujian tidak mesti ujian itu dengan musibah, tidak mesti. Ujian dengan sakit, tidak mesti. Bahkan mungkin ketika kita diberikan nikmat berupa harta, berupa uang, berupa jabatan, berupa ya kedudukan, itu juga ujian. Ya, jangan dikira bahwasanya itu bukan ujian. Ya, itu adalah ujian juga. Terus maksudnya apa ketika manusia itu diuji dengan nikmat yang Allah berikan? Maka di sana akan diketahui apakah kemudian manusia ketika diuji dengan nikmat itu apakah mereka akan bersyukur ataukah justru kufur. Jadi kalau sudah misalkan jenengan dikasih sekarang ini diuji dengan sakit, jelas itu namanya ujian kan, sakit itu udah biasa kan, sering kita mengatakan bahwasanya ya sabar kan gitu kan, diuji dengan sakit. Tapi di saat jenengan sekarang misalkan sehat, jenengan merasa nggak bahwasanya sehat itu sebagai ujian? Iya. Jadi kalau misalkan diberikan sehat itu ujian. Dan kira-kira
lebih banyak mana orang yang berhasil lolos atau lulus ujian saat diberikan ujian berupa nikmat ataukah saat diberikan ujian berupa musibah? Banyak mana kira-kira yang lulus? Ya, kalau diberikan ujian berupa kesulitan itu masih banyak orang yang lulus karena ya sudah nggak ada pilihan lain kan gitu kan. Kalau udah sakit ya mau apa lagi kan gitu kan, tinggal istighfar aja gitu kan. Ya sabarlah, mau gimana lagi kan gitu kan. Kalau diuji dengan ujian yang sempit tidak enak gitu kan. Tapi ketika diuji dengan kelapangan, diuji dengan kesehatan, coba apa yang dengan macam-macam gitu kan. Diuji dengan kesehatan, pengennya main segala macam kesana kemari gitu kan, sampai lupa ibadah kan. Coba kita lihat orang yang punya hobi gitu kan, apakah itu entah misalkan hobinya itu mancing, hobinya main bola, hobi apa aja gitu kan, goes dan sebagainya kan gitu kan. Kalau udah asik di sana kan tuh sehat semua itu kan. Kalau nggak sehat kan nggak bisa ke sana. Coba lihat, yang mereka sehat seperti itu, kira-kira masih banyak nggak yang ingat dengan sholat, ingat dengan ya itu ujian gitu kan. Ya, makanya jadi jangan dikira bahwasanya ujian itu hanya saat sakit gitu kan. Saat sakit mungkin ketika mereka di rumah sakit sudah nggak bisa ingat sholat gitu kan. Udah sakit ini ada gimana mau apalagi ya sholat baca Quran mungkin ya gitu kan. Tapi ketika sehat ada yang naik ke gunung, ada yang ini kan apa istilahnya touring segala macam. Tapi dari sekian itu berapa banyak yang masih ingat dengan sholat, yang masih ingat dengan ngaji baca Quran, itulah ujiannya. Ya, padahal itu diberikan nikmat. Nikmat itu berupa ujian, apakah disyukuri ataukah dikufuri gitu. Ya. Terus kemudian juga ya, saya pernah ketemu juga ya dengan orang-orang ketika misalkan sedang jalan-jalan gitu kan, atau sedang safar gitu. Pada kenyataannya kan ya alhamdulillah kalau misalkan masih ingat sholat. Alhamdulillah kalau sekarang ini sudah banyak ya orang yang ketika safar itu ingat sholat ya. Baik itu ketika di perjalanan naik kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Kita lihat indikasinya ya sekarang banyak lah masjid-masjid pinggir jalan tuh ramai orang sholat. Beda dengan zaman dulu kan gitu ya. Ya alhamdulillah ini termasuk ya karunia Allah Ta'ala yang ya, sering kita. Tapi juga banyak kita masih jumpai misalkan di kendaraan umum itu saat safar itu ketika ada orang yang nggak sholat gitu kan. Ya alasannya macam-macam gitu kan. Ada yang bilang pakaiannya nggak suci, ada yang bilang nanti di rumah saja, ada yang bilang ini waktunya sudah nggak memungkinkan, nggak ada tempat segala macam. Padahal sholat bisa di mana saja kan gitu kan. Ya bahkan ya naudzubillah saya pernah dengar sampai ada yang bilang kalau lagi safar ya nggak wajib sholat ya. Naudzubillah ini bukan apa ya. Enggak seperti itu. Sholat ini adalah kewajiban yang paling wajib ya. Apapun keadaan kita, selama kita masih sadar itu masih wajib sholat gitu ya. Jadi jangan disepelekan. Bagaimanapun kondisinya. Dan Allah memberikan banyak keringanan di sana kan gitu ya. Kalau misalkan kita bisa dengan yang ideal ya, pakaian yang bersih, ya pakaian yang suci, kemudian kita sholat di tempat yang tenang, itu idealnya kan gitu. Kita laksanakan. Kalau nggak bisa. Ya, kalau dalam safar sini sudah ada rukhsahnya, bisa dijamak, bisa dikosor, kan gitu kan, jamak kosor. Nah, lalu kemudian setelah itu juga kalau misalkan pakaiannya yang ada, ya sudah pakaian itu yang dipakai kan itu, nggak harus ganti baju kan. Bahkan di saat misalkan nggak bisa ganti lagi, nggak ada ganti lagi, dan kemudian di situ ada kena najisnya, misalkan seperti itu, mungkin ke toilet kena najis atau gimana gitu ya. Wallahu ta'ala ya mudah-mudahan itu maafu kan karena nggak bisa ganti lagi kan itu, karena di safar itu. Ya. Jadi intinya banyak keringanan di sana ketika kita sedang safar. Jadi jangan diremehkan lah gitu ya untuk masalah sholat ini. Apapun kondisinya tetap dijaga sholatnya. Nah itulah bahwasanya di saat kita diberikan nikmat berupa kesehatan, apakah kita bersyukur ataukah tidak? Ya, itu baru yang wajib ya. Belum lagi nanti ketika misalkan diberikan nikmat berupa harta. Biasanya orang kalau dapat kelapangan harta buat apa? Jalan-jalan gitu ya, refreshing. Nah, ada nggak yang kemudian dialokasikan untuk infak, untuk sedekah, atau mungkin untuk tabungan ya apa namanya? Ya ada yang jalan-jalannya misalkan sampai ke Eropa, ke Amerika, Australia. Pernahkah kemudian dialokasikan untuk ibadah umroh atau ibadah haji kan gitu? Nah ini juga termasuk ujian di situ. Ya, jadi di sini ketika manusia diuji dengan adanya kelapangan, pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala, dengan adanya nikmat.
Nah, di saat seperti itu maka mereka itu banyak yang beranggapan bahwasanya Robbi akroman. Oh, inilah aku dapat kemuliaan dari Allah. Pernah dengar orang seperti itu? Ya, jadi ketika dan efeknya apa? Efeknya ketika dia melihat kepada orang lain yang tidak diberi seperti dia meremehkan. Wah, kamu ini apa kan gitu kan? Aku lah Allah dikasih kemuliaan kayak gini gitu kan. Kamu dapat apa gitu kan? Nah, ini jatuhnya meremehkan orang lain gitu kan. Dan di saat kemudian di dalam kondisi terbalik misalkan, dalam kondisi yang tidak menyenangkan, maka kemudian mereka itu ya mengatakan Robbi, Tuhanku telah menghinakanku. Apakah benar demikian para jemaah? Ukuran daripada kemuliaan dan kehinaan seseorang itu ditentukan dengan apa? Kekayaan atau nikmat yang Allah berikan kepadanya. Apakah seperti itu ukurannya? Apakah benar seperti itu ukurannya? Ya tidak ya, tidak. Meskipun secara tabiat, ya secara keumuman manusia itu suka ya dengan pemberian, ya suka dengan kemapanan kan gitu kan. Nah itu sukanya manusia gitu kan. Tapi bukan itu sebagai ukuran kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, contoh misalkan pernah dengar kisahnya Qarun? Ya, Qarun. Qarun itu kan diberikan oleh Allah Ta'ala kelapangan harta yang sangat luar biasa banyaknya kan ya. Qarun itu di masa Nabi Musa. Jadi saking hebatnya Qarun di masa itu ya sampai dikisahkan bahwasanya dia itu seakan bisa mengubah batu menjadi emas kan gitu. Ya kalau dilihat di zaman sekarang ya memang seperti itu kan, jadi gali tanah mungkin batu dimurnikan ketemu emasnya kan gitu. Ya, ini dulu batu emasnya masih utuh, masih besar-besar gitu ya. Jadi saking banyaknya kekayaan Qarun itu ya dikisahkan dalam Al-Qur'an begitu luar biasa. Tapi kemudian ketika diingatkan agar dia itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Jadi aku diberi semua ini ya karena memang aku pinter gitu. Aku bisa mengolah ini menjadi emas gitu. Jadi dia membanggakan dirinya karena dia menganggap bahwa dirinya mulia dengan ilmu yang dia miliki. Dia bisa mengolah tambang menjadi menghasilkan emas. Ya. Maka ketika diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau bersyukur kepada Allah. Dia menganggap bahwasanya itu adalah kemuliaan dari dirinya sendiri. Nah, banyak seperti ini ya, manusia seperti ini banyak. Ketika mendapatkan ya nikmat, mendapatkan pemberian, mendapatkan kelapangan, itu mereka lupa kepada Allah Ta'ala. Mereka menganggap bahwa mereka sudah diberi kemuliaan sama Allah Ta'ala. Loh, inilah Allah memuliakan saya dengan ini, kan gitu kan? Ya, padahal seharusnya tidak demikian. Ya, seharusnya kalau memang kita mendapatkan ya kemuliaan berupa kelapangan, ya baik itu harta, jabatan ataupun yang lainnya, ya kita katakan bahwasanya ini adalah karunia Allah yang sebagai amanah yang diberikan kepada saya. Sebagai bentuk ujian apakah saya ini nanti bisa bersyukur ataukah tidak. Jadi seperti itu. Ya kayak seperti kata Nabi Sulaiman kan, ya liyabluwani ashkuru am akfur. Hadza min fali rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Jadi ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji aku, apakah aku ini termasuk orang yang bersyukur ataukah orang yang kufur. Nah, jadi seperti itulah para jemaah. Sehingga kita lihat sekarang di saat Allah berikan nikmat kepada kita, apapun nikmat itu ya, apapun nikmat yang kita rasakan, apakah itu kesehatan, apakah itu ya normalnya anggota badan kita misalnya seperti, ataukah misalkan nikmat harta ataupun nikmat jabatan, nikmat yang lainnya, semuanya itu bahkan misalkan nikmat seperti ini, gadget dan sebagainya, itu kan nikmat kan gitu ya. Ini semuanya itu ya sebagai ujian bagi kita. Coba sekarang dengan gadget yang kita miliki ini, banyak mana kita gunakan untuk kebaikan atau untuk keburukan? Ya, kita gunakan untuk yang manfaat atau dengan hal yang maksiat, alhamdulillah ya. Atau kebanyakan untuk yang sia-sia kan gitu. Nah, dan ini semuanya ya nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diminta tanggung jawabnya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian pasti benar-benar kalian akan ditanya ya, akan diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat nanti tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan.
Nah, jadi di sini para jamaah bisa kita paham ya keadaan manusia bahwasanya ketika mereka mendapatkan nikmat, ya itulah bahwasanya itu adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika kemudian ada orang-orang yang ditimpa kesulitan hidup, ditimpa kesengsaraan hidup, susah hidupnya, kerjaan nggak dapat, makan susah, kesehatan juga ya sakit-sakitan gitu kan. Saat seperti itu maka banyak kemudian orang yang dia itu merasa seakan putus asa dalam hidupnya. Dia sampai ya ada orang sampai mengatakan bahwasanya, wah Allah ini gimana sih kok tidak seakan-akan tidak adil kepada saya gitu kan. Saya kenapa hidup saya susah terus. Nah, di saat seperti itu maka banyak orang mereka beranggapan bahwasanya di saat dalam kondisi seperti itu Allah itu seakan-akan menghinakan mereka. Karena apa? Karena mereka mendapat kehinaan di tengah manusia. Manusia meremehkan dia, manusia tidak menganggapnya gitu kan. Banyak bahkan ya jangankan berteman baik gitu ya, datang aja sering ditolak gitu kan, sering diusir gitu kan, karena dia hidupnya susah, nggak punya apa-apa. Nah, maka ketika banyak dihinakan manusia ini, maka kemudian dia mengatakan, ya Allah telah mendolimi saya, Allah telah berbuat zalim kepada saya, Allah telah menghinakan saya, Allah tidak memberikan rezeki kepada saya. Mengapa Allah berikan rezeki kepada tetangga saya, kok tidak berikan kepada saya? Ya. Mengapa Allah tidak berikan kemuliaan kepada saya kan gitu. Akhirnya ya kemudian orang yang seperti ini merasa susah terus hidupnya dan dia merasa dia telah dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Ya inilah keadaan manusia ya. Adapun kalau orang beriman maka tidak demikian. Tidak demikian keadaannya orang beriman. Di dalam hadis kan dijelaskan oleh Nabi SAW bahwasanya ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan perkaranya orang beriman. Inna amrahu lahu khair. Sesungguhnya perkara dia itu bagi dia semuanya baik. Inna asabadul sarra syakar. Jika dia mendapatkan suatu yang menyenangkan, ya maka dia bersyukur. Fakana khairun lah, maka itu baik bagi dia. Wa inna asabadul darra sabar. Kalau dia ditimpa dengan suatu hal yang menyusahkan, yang menyengsarakan, maka dia bersabar. Fakana khairun lah, maka itu baik bagi dia. Jadi itulah bahwasanya orang mukmin beda dengan kebanyakan manusia. Ya, kebanyakan manusia seperti tadi. Kalau diberikan nikmat dia merasa dimuliakan. Kan gitu kan? Kalau diberikan kesusahan, ujian apa yang sulit-sulit, maka dia merasa dihinakan. Tidak demikian. Kalau orang mukmin diberikan nikmat dia bersyukur, diberikan kesusahan dia bersabar. Nah, jadi itu ya bedanya orang mukmin dengan orang yang tidak mukmin. Sehingga orang mukmin di saat mereka mendapatkan nikmat maka mereka langsung bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tempat syukur itu digunakan untuk ya membantu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dapat kelapangan berupa jabatan, ya jabatannya digunakan untuk membantu bagaimana agama Allah taala ini berkembang di tengah masyarakat. Kalau jabatan misalkan dapat kenikmatan berupa harta, bagaimana hartanya digunakan untuk membantu ya agar manusia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan segala macam lah gitu ya. Jadi semua nikmat digunakan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika misalkan mendapatkan hal yang tidak disenangi, apakah itu musibah ataupun yang lainnya, maka orang mukmin itu bersabar ya. Sabar. Dan dengan sabar dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu ujiannya berupa ekonomi, kesehatan, keluarga ataupun yang lainnya, maka tetap mereka bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka melakukan muhasabah, ya, evaluasi diri. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Jadi kalau ada hal yang menimpa kita, yaitu akibat dari kesalahan kita sendiri. Kita evaluasi. Ya, dosa yang mana yang menjadikan Allah kemudian menguji dengan hal tersebut. Ya, itulah keadaan orang-orang mukmin.
Dan dia sama sekali tidak pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah mengatakan Allah kok zalim kepada saya, padahal saya sudah baik. Kenapa Allah masih menguji saya dengan hal-hal yang menyusahkan? Tidak pernah. Ya, jadi dia tidak merasa bahwasanya sebagai orang yang layak untuk dimuliakan dan tidak layak untuk diberikan kesusahan, tidak seperti itu. Ya, orang mukmin selalu mawas diri, ya, selalu evaluasi diri dengan mengatakan bahwasanya ya ini pasti ada kurangnya dalam diri saya, ada yang salah dalam diri saya sehingga harus saya diperbaiki. Ya, tidak kemudian menimpakan kesalahan kepada orang lain. Sehingga kalau kita lihat misalkan para nabi, ya, ketika mereka itu mendapatkan hal yang tidak menyenangkan, apakah kemudian mereka itu menyalahkan pihak lain? Tidak. Ya, bapak kita Nabi Adam aja, ketika dikeluarkan dari surga dan turun ke bumi, ya, itu sebabnya kan karena apa? Karena digoda oleh iblis kan. Tapi coba perhatikan, ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah menyalahkan iblis? Tidak. Doanya apa? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, ya, sesungguhnya kami telah zalim kepada diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami, maka sungguh kami termasuk orang-orang yang rugi. Jadi yang disalahkan dirinya sendiri, bukan kemudian menyalahkan iblis yang menggoda mereka. Dan yang seperti ini banyak, justru malah sekarang manusia itu ketika mendapatkan yang tidak, selalu mencari kambing hitam gitu. Tidak pernah mengoreksi dirinya sendiri. Ya. Nabiullah Nuh misalkan, Nabi Yunus misalkan, Nabi Yunus di saat berdakwah, kemudian kaumnya tidak mau beriman. Akhirnya Nabi Yunus meninggalkan mereka. Dan sebagai tegurannya apa? Nabi Yunus dicemplungkan ke laut dan kemudian ditelan sama ikannya. Lalu kemudian di dalam perut ikan bagaimana doanya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada sembah yang berhak disembah melainkan hanya Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk orang yang zalim. Jadi yang disalahkan dirinya sendiri, bukan menyalahkan kaumnya yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan termasuk juga baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika misalkan di dalam perang Uhud. Ya, dalam perang Uhud. Kita tahu kan dalam perang Uhud bagaimana kisahnya gitu-gitu. Saat kemudian ya Nabi SAW itu sudah berwasiat kepada para sahabat yang ditempatkan di Gunung Bukit Pemanah itu, 50 sahabat di sana. Nabi berpesan, apapun yang terjadi jangan turun. Meskipun di dalam kan banyak riwayatnya yang sampai misalkan pun kalian melihat bahwasanya saya sudah tercapek-capek, sudah dimakan burung seperti itu pun ya jangan turun kan gitu. Tapi ya subhanallah ketika kaum kafir Quraisy sudah lari ya kabur tunggal-langgang dari medan perang, mereka tidak sabar. Akhirnya sebagian besar mereka turun kan gitu kan. Dan terjadi yang terjadi sampai kemudian Rasulullah terkepung dan kemudian sampai terluka saat perang Uhud itu kan. Tapi kemudian apakah setelah selesai itu kemudian Rasulullah mengevaluasi para sahabat yang tidak taat tadi, menyalahkan kamu ini sudah dipesan ini kok enggak? Tetap yang disalahkan ya evaluasi dirinya sendiri kan gitu. Jadi inilah para jemaah bagaimana kemudian kita melihat ketika ada suatu hal yang kita rasa tidak enak, kita rasa tidak cocok dengan diri kita, maka yang perlu kita evaluasi diri kita dulu. Ya mungkin ada hal yang selama ini mungkin kita ya memang layak untuk mendapatkan itu gitu. Jadi itulah yang perlu diperhatikan ya. Jadi jangan kemudian gampang-gampang kita mencari kambing hitam gitu ya. Kasihan kambingnya kan, kambing hitam nggak tahu apa-apa itu disalahkan terus gitu ya. Ya baik. Nah jadi tadi ya keadaan manusia ya, kalau diberikan nikmat merasa dimuliakan, kalau kemudian diberikan kesusahan merasa dihinakan. Apakah demikian? Allah menyatakan kalla, sekali-kali tidak demikian.
Tidak demikian, ya. Jadi bukanlah kemudian pemberian yang Allah berikan itu sebagai tanda dia termasuk orang yang mulia. Buktinya apa para jamaah? Ya buktinya kita lihat aja sekarang di dunia nih, orang yang terkaya itu muslim atau kafir? Kebanyakan kafir kan gitu kan. Apakah itu mereka mulia gitu dengan kekayaan yang mereka miliki? Ya tidak gitu. Atau orang yang paling berkuasa saat ini misalkan muslim atau kafir? Ya, kafir kan gitu kan. Apakah kemudian dia orang yang paling mulia? Ya, tidak gitu. Jadi kemuliaan bukan diukur dengan kenikmatan dunia gitu ya. Jadi bukan itu. Jadi kalah sekali-kali tidak. Jadi pemberian yang Allah berikan bukan sebagai bentuk kemuliaan. Jadi bukan sebagai bentuk kemuliaan yang dia terima itu. Bahkan tapi itu hanya sebuah ujian ya. Dan demikian juga ketika mendapatkan kesempitan dalam hal rezeki, kesulitan dalam hal hidup, maka itu juga sebagai bentuk penghinaan dari Allah. Bukan demikian ya. Ada kalanya orang-orang mulia itu di sisi Allah Subhanahu justru malah mereka orang yang nggak punya, kan gitu. Ya, kita tentu mendengar adanya kisah salafus saleh yang dia itu tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit, kan gitu. Padahal di dunia nggak punya apa-apa, nggak ada orang yang kenal bahkan kan gitu kan. Ya, tapi sangat terkenal di langit. Nah itu tanda diantara bahwasanya bentuk kemuliaan bukan diukur dari fasilitas duniawi yang didapatkan. Ya. Terus Allah menyatakan kalla, sekali tidak seperti itu. Bala tukrimunal yatim. Bahkan kalian itu tidak memuliakan anak yatim. Kalian tidak mau memuliakan anak yatim dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Padahal di dalam nikmat itu di sana ada hak-haknya orang lain. Ya, misalkan dalam harta itu ada zakatnya, gitu ya. Nah, itu yang harus diberikan kepada orang yang membutuhkan. Itu kalau zakat berarti hukumnya wajib. Kalau kurang selain daripada zakat ada sedekah kan gitu kan. Maka itulah bahwasanya mereka merasa mulia tapi ya merasa diberi kemuliaan tapi kemudian tidak mau memberikan haknya kepada orang lain, bahkan kepada anak yatim pun tidak ya. Padahal seharusnya orang yang mulia itu adalah mereka yang justru menanggung ya beban hidupnya anak yatim kan itu, sehingga dia termasuk kemuliaan yang Rasulullah janjikan bahwasanya ana wa kafil yatim hakada fil jannah. Jadi saya dan orang yang memelihara anak yatim itu ya seperti dua jari gini berdampingan di surga kan gitu. Ya. Ini adalah harusnya yang demikian. Jadi kita harusnya memuliakan anak yatim itu, memberikan haknya mereka kan gitu. Baik. Nah, yang dimaksud yatim itu adalah seorang anak ya, anak yang ditinggal meninggal oleh bapaknya. Bapak kandungnya meninggal. Sementara dia belum balik, maka itulah anak yatim ya, baik itu laki maupun perempuan. Adapun kalau yang meninggal ibunya, maka itu bukan yatim ya, bapaknya masih ada, itu bukan yatim. Kalau dalam bahasa kita piatu ya, tapi kemudian kalau dalam bahasa syariat yang disebutkan adalah yatim ya. Nah, dan yatim yang dimaksud di sini menurut Syekh Utsaimin bahwasanya ia termasuk ya yang baik yang fakir dan yatim maupun yang kaya juga termasuk. Kenapa? Karena namanya anak yatim itu yang gak ada bapaknya itu, mereka itu secara psikologis itu ya istilahnya ya beda lah dengan anak yang normal kan gitu ya. Secara psikologisnya kan gitu. Maka tetap butuh perhatian, ya butuh kasih sayang karena mereka gak punya bapak kan gitu. Nah maka perlu dimuliakan meskipun dia anak yatim itu kadang juga mewarisi harta orang tuanya yang sangat banyak kan gitu kan. Ya, tetap meskipun kaya ya tetap butuh perhatian. Tapi tadi ukuran yatimnya adalah sebelum balik ya, sebelum balik. Nah, kalau sudah balik ya berarti dia sudah bukan termasuk lagi anak yatim karena sudah bisa ya menentukan hidupnya sendiri. Taib. Nah itulah yang dimaksud dengan anak yatim ya. Lalu selain mereka orang-orang yang tadi diuji itu tidak memuliakan anak yatim, wala tahadduna ala tu'amil miskin.
mereka tidak menganjurkan untuk memberikan makan kepada orang miskin. Artinya apa? Ya kalau mereka aja nggak mau menganjurkan orang lain untuk memberikan orang miskin, ya berarti dia juga tidak mau memberi makan kepada orang miskin. Tahu ada orang miskin dan mereka kaya kan gitu kan, tapi mereka nggak peduli. Ya, mereka nggak mau berbagi. Padahal ya mereka mampu kan gitu kan. Kenapa nggak mau berbagi? Nah inilah masalahnya. Dan sudah seperti itu, sudah nggak mau berbagi, melarang orang lain lagi untuk ketika ada orang yang mau berbagi, nggak usah lah gitu. Nah ini tentu hal yang seperti ini ya termasuk hal yang tidak dibenarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah tidak memberi makan, tidak menganjurkan untuk memberi makan. Baik. Nah, mengapa orang-orang seperti itu kok perbuatannya ya jadi orang sudah mapan, tapi perbuatannya kok seperti itu, kenapa kira-kira Pak Jemaah? Kenapa kira-kira? Sudah diberikan kemapanan, diberikan harta, tapi dengan harta yang dimiliki tidak mau memberikan haknya anak yatim, tidak mau memberikan makan kepada orang miskin. Kira-kira kenapa biasanya? Nah, ya banyak yang merasa bahwasanya mereka itu udah susah carinya, mengumpulkannya susah gitu kan. Lah kok enak dikasihkan kepada orang lain gitu ya. Nah, itulah kemudian yang membuat orang itu merasa ya tadi di awal bahwasanya dapatnya ini karena saya usaha, saya kerja keras, banting tulang siang malam, makanya saya bisa kaya seperti ini gitu kan. Lah kok enak dibagikan kepada orang lain. Lupa ternyata yang memberi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi itulah bahwasanya akhirnya ya itu mereka tidak mau memberi perhatian kepada orang-orang lain. Padahal itu ada titipan sebenarnya gitu ya. Terus dan sebenarnya kalau kita pun mau menolong orang lain, maka itu sebenarnya juga menjadi keuntungan buat kita sendiri. Kenapa? Kalau kita menolong orang lain, kenapa itu menjadi keuntungan buat kita? Kenapa para jamaah? Ya karena Allah justru akan menolong kita kan gitu kan. Ya kalau kita menolong orang lain, ada kalanya pertolongan yang kita berikan itu ya manfaatnya terasa maksimal atau enggak. Kadang kan cuma sebagian kan kita menolong orang gitu kan. Tapi kalau Allah sudah menolong kita, ya pasti pertolongan Allah itu maksimal kan gitu kan. Ya. Di dalam hadis Nabi SAW menjelaskan kepada katanya bahwasanya ya wallahu fi aunil 'abdi maka al-'abdu fi auni akhihi. Allah itu senantiasa akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi ya kalau kita mau ditolong sama Allah, pintar-pintar kita lihat siapa saudara kita yang butuh bantuan, kita tolong. Yang butuh pertolongan kita tolong, maka Allah akan menolong kita. Lalu kemudian sudah seperti itu ya sifatnya mereka tidak mau memberi makan anak yatim, tidak mau kemudian menganjurkan memberi makan orang miskin, wa ta'kuluna turasa aklal lamma. Dan mereka itu memakan dengan harta yang Allah wariskan di muka bumi ini dengan ya cara yang batil, campur baur antara yang hak dengan yang batil. Aturos ya ini maknanya adalah ma yurisuhullahul abda minal mal. Jadi harta yang Allah wariskan kepada umat manusia ini. Nah, itu dari manapun dapatnya, apakah itu dari peninggalan orang yang meninggal, ataukah karena dari hasil usaha, ataukah karena dari ya jual beli bisnis ataupun yang lainnya, selama harta di dunia ini adalah termasuk ya warisannya Allah kepada manusia, kan itu. Nah orang-orang yang tadi yang tidak mau ya memperhatikan ketentuan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, mereka dalam mencari harta itu ya istilahnya menghalalkan segala cara kan gitu ya, menghalalkan segala cara, bahkan ya suatu hal yang tidak mungkin aja dilakukan kan gitu ya. Ya sebagaimana yang ramai sekarang ini ya, apa yang menjadi fasilitas umum itu di-coupling dengan coupling pribadi kan gitu ya. Maka itu diantara mereka, padahal mereka bukan orang yang nggak punya kan gitu kan,
Kalau mungkin orang yang nggak punya hanya untuk tempat hidup, mungkin nebeng di pinggir jembatan, nebeng di pinggir kali, mungkin mending kan gitu kan. Ya, tapi ini mereka sudah orang-orang yang kaya gitu kan. Karena pengen lagi tambah kaya lagi, akhirnya ya apa yang menjadi hajat orang banyak diambil semuanya gitu kan. Nah inilah ya, termasuk mereka itu makan harta dengan cara seperti itu. Semakin ya semakin besar kayaknya semakin rakus juga gitu ya, dengan cara yang berbagai macam cara yang halal, cara yang haram pun ditempuh. Sepenting mereka dapat harta itu sebanyak-banyaknya. Maka Allah menyinggung mereka, wa ta'kuluna turasa aklal lamma. Lalu bagaimana kalau mereka punya harta? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan mereka itu sangat besar cintanya kepada harta. Jadi sudah habis, pokoknya kalau ukurannya dengan harta itu ya nggak ada batasnya. Apapun diusahakan demi mendapatkan harta. Apakah itu dengan cara menyuap, dengan cara apapun, pokoknya penting bisa dapat harta, maka itu dilakukan. Bahkan tidak peduli apakah harus dengan mengorbankan orang lain gitu kan, harus dengan ya istilahnya sampai mengorbankan nyawa orang lain pun tidak masalah. Yang penting dia dapat harta. Nah inilah para jamaah sekalian yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu ini semua terjadi bukan kepada orang yang beriman. Makanya orang beriman itu ya mereka itulah yang kemudian menjadi rahmat bagi semesta alam. Kenapa? Karena dengan imannya kepada Allah Ta'ala, mereka akan mengelola alam ini dengan sebaik-baiknya, akan mengelola ya warisan yang Allah berikan kepada manusia dengan sebaik-baiknya. Adapun kalau orang sudah tidak beriman gitu kan, ya sebagian kecil yang nampak aja lah ya, sebagian kecil yang nampak ya. Ada yang sampai ngambil 300 T misalkan seperti itu kan gitu ya. Ya ada ya banyak hal yang diambil bahkan itu ya di luar kewajaran kan gitu. Nah itulah kalau tidak ada iman dalam dirinya. Nah kalau ada iman, ya maka mereka itu yang namanya harta itu ya digunakan untuk kebaikan. Tidak mungkin orang beriman itu menggunakan harta untuk sesuatu yang merusak. Dan ini juga yang menjadi dalil atau menjadi hikmah ya, mengapa kemudian ketika Rasulullah mengabarkan tentang orang-orang yang mau belajar ilmu agama. Jadi orang beriman itu kan dasar atas dasar ilmu gitu. Dia beriman kepada Allah, dasarnya apa? Ilmu. Ilmunya ya ilmu yang benar, ilmu Al-Quran, ilmu Sunnah. Mengapa kemudian ketika ada orang yang mau belajar Al-Quran, belajar Sunnah ini, lalu kemudian di sana kata Rasulullah ini sampai hewan-hewan yang ada di laut, ikan-ikan di laut, semua hewan di darat mendoakan agar mereka mendapatkan ampunan. Kenapa? Ya hikmahnya seperti ini. Kalau dunia ini dikelola orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dijamin bahwasanya alam akan lestari. Tidak mungkin banyak kerusakan di sana sini. Ya. Tapi ketika sudah dipegang oleh orang-orang yang tidak beriman, ya kita lihat hutan pun habis, gunung pun habis gitu kan, laut pun habis gitu. Ya semuanya disikat sama mereka yang tidak beriman. Yang penting apa? Yang penting dapat uang gitu kan. Nah itulah keadaan manusia bersama. Maka dari sini ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang menggolongkan kita termasuk golongan orang yang beriman, dan kemudian menyelamatkan kita dari segala macam fitnah, termasuk fitnah dunia seperti ini. Dan ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan, berupa kelapangan, kita bisa bersyukur. Dan di saat kita diuji dengan berbagai macam kesulitan ataupun kesempitan, maka kita bisa bersabar. Maka itulah yang kemudian menjadi yang terbaik buat kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai ahli surganya kelak. Amin. Baiklah para jemaah, mungkin untuk malam hari ini sampai di sini dulu untuk yang bisa kita baca, dan insya Allah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم
ولئن كفرتم إن عذابي لشديد